Dalam presentasi ini saya akan memaparkan 5 hal. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, solusi. Ketiga, treatment. Keempat, hasil best practice. Dan yang kelima adalah testimoni. Namun sebelum itu, sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan apa itu SPS. SPS adalah singkatan dari Satuan PAUD Sejenis yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi bukan taman kanak-kanak, bukan kelompok bermain, dan juga bukan tempat penitipan anak, melainkan terintegrasi dengan lembaga pendidikan kemasyarakatan seperti Posyandu maupun Bina Keluarga Balita. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang latar belakang permasalahan yang terjadi di lembaga kami. Ada 3 hal yang menjadi latar belakang permasalahan di lembaga kami. Yang pertama, menurunnya jumlah peserta didik. Yang kedua, berkurangnya layanan usia. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Akan saya uraikan satu persatu. Menurunnya jumlah peserta didik. Dalam tabel bisa kita lihat di tahun 2021 jumlah peserta didik kami adalah 31. Tetapi di tahun 2022 peserta didik kami 12 saja, hanya 12 anak. Dan ini adalah pukulan yang berat bagi kami karena penurunannya tidak tanggung-tanggung, 61%. Dan pada saat itu kami berencana untuk mengikuti akreditasi. Yang kami khawatirkan itu akan berimbas terhadap pelaksanaan akreditasi yang akan kami ikuti. Mengapa jumlah peserta didik kami berkurang? Ini ada di poin berikutnya. Permasalahan yang kedua, karena berkurangnya layanan usia. Di tabel bisa kami paparkan, di tahun 2021 layanan usia kami ada 3 kelompok. Usia 0-1 tahun, 1-2 tahun, dan 2-3 tahun. Tetapi di tahun 2022 layanan usia kami hanya 2 kelompok saja, yaitu kelompok 0-1 tahun dan kelompok 1-2 tahun saja. Mengapa layanan usia kami berkurang? Hal ini terjadi karena di bulan Januari, tepatnya 10 Januari 2022, lembaga kami mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan untuk menambah layanan taman kanak-kanak. Secara otomatis, peserta didik kami dibagi menjadi 3 layanan. 4-6 tahun masuk kelompok taman kanak-kanak, 2-4 tahun masuk kelompok bermain, dan sisanya SPS hanya kebagian 0-2 tahun saja. Padahal di tabel 2021 bisa terbaca dengan jelas usia 2-3 tahun adalah penyumbang terbesar jumlah peserta didik kami. Ketika 2-3 tahun sekarang masuk ke kelompok bermain, secara otomatis yang SPS berkurang. Faktor yang ketiga, permasalahan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwasanya lembaga kami berada di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Kelurahan Kota Kulon, Gang Malabar, yang di sana masyarakatnya masih menganggap bahwa usia 0-2 tahun itu bukan masanya anak-anak untuk bersekolah, hanya buang-buang waktu saja. Begitu anggapan mereka. Nah, berbekal dari permasalahan tersebut, kami para pendidik, termasuk orang tua Baduta, merapatkan barisan. Kami berdiskusi, bermusyawarah bagaimana supaya peserta didik kami itu bisa bertambah. Sehingga dihasilkan beberapa solusi, antara lain satu, melaksanakan MOU dengan Puskesmas. Sebenarnya MOU dengan Puskesmas Kota Kulon bukan hal pertama yang kami lakukan. Di tahun 2021 kami sudah melakukan MOU dengan Puskesmas Kota Kulon, tetapi pada pelayanan dasar saja, seperti pemeriksaan gigi dan mulut, vitamin A, kemudian obat jantung. Tetapi di tahun 2022 ini, titik berat kami adalah bagaimana Puskesmas bisa berkontribusi terhadap lembaga kami dalam hal peningkatan sumber daya manusianya lewat pemberian materi atau menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan yang kami ikuti.
Dan alhamdulillah ini disambut baik oleh Kepala Puskesmas Kota Kulon yang dalam hal ini adalah Dr. Ahmad Mansur. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan kami karena ternyata sejalan dengan misi Puskesmas Kota Kulon dalam hal pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan, yang itu adalah melibatkan anak usia 0-2 tahun. Dan beliau juga mengirimkan bidan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Selain itu, Bu Bidan wilayah Kota Kulon ternyata juga mempunyai terobosan yang bagus untuk kami. Beliau mempunyai ide bahwa di setiap ada ibu melahirkan, beliau mengajak kami untuk hadir. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalin silaturahim dengan calon peserta didik. Yang kedua adalah Forum Bunda memberikan pemberian makanan tambahan kepada anak. Mengapa ini dilakukan? Karena anak usia 0-2 tahun itu adalah anak yang rewel, anak yang pemilih dalam makanan. Tetapi ketika bunda-bunda ini menyiapkan, mereka berkolaborasi menyiapkan makanan untuk diberikan kepada putra-putrinya yang masuknya dalam 1 minggu hanya hari Jumat dan Sabtu saja, sehingga mau tidak mau anak-anak tersebut akan makan dengan makanan yang sudah disediakan oleh bunda-bundanya. Kurang 3 menit. Yang ketiga yang kami lakukan adalah perang di sosmed. Ini dalam rangka ketika di setiap kegiatan yang kami lakukan selalu kami dokumentasi, kemudian kami upload lewat sosial media yang kami miliki, bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat Facebook, Instagram maupun YouTube. Poin yang keempat, hasil best practice. Dalam periode Juli sampai dengan Agustus, ternyata apa yang sudah kami lakukan selama ini berhasil. Kami menambah berhasil kenapa? Karena di periode Juli Agustus ini sudah ada penambahan 3 jumlah peserta didik. Jadi dari 12 sudah menjadi 15. Di periode ini pun juga ada penambahan 2. Dan di periode Oktober ini yang cukup menggembirakan bagi kami, ada 19 anak didik kami ketika kami mengikuti akreditasi. Dan alhamdulillah ketika di bulan Februari sertifikat akreditasi muncul, kemudian kami upload, apa yang terjadi? Ternyata ada penambahan 3 lagi peserta didik, sehingga kami memiliki peserta didik 21 anak. Ini adalah tabel dan grafik tentang peningkatan jumlah peserta didik yang ada di lembaga kami. Yang terakhir, testimoni. Ini adalah testimoni yang diberikan oleh Kepala Puskesmas Kota Kulon, bidan, dan ini adalah orang tua wanita. Tinggi Mansur, Kepala Puskesmas Kota Kulon, sangat mengapresiasi kegiatan di SPS Galunggung karena sejalan dengan visi Puskesmas Kota Kulon dalam hal pencegahan stunting di 1000 hari pertama kehidupan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan Tinggi Mansur, Kepala Puskesmas Kota Kulon sangat mengapresiasi kegiatan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Murid dari Wisata Agnes Elino merasa senang bergabung di lembaga SPS Galunggung. Selain karena tempat pembelajarannya aman, tenang, anak saya juga mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran online, yaitu mengaji, makan sehat, mencegah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Murid dari Wisata Agnes Elino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Muhammad. Saya selaku murid dari Aditya Sila. Anak saya di sekolah SPS Galunggung. Dengan saya Demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Hantu dedemit pergi berlari, tak terasa, tak tersentuh. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.